Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Dan tak lupa selalu mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Baiklah anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS bersama saya, Bu Tuti. Kali ini kita akan belajar tentang materi perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah. Coba, dari kalian, ada yang pernah tahu tentang apa itu perdagangan? Ya, perdagangan adalah merupakan suatu kegiatan antara si penjual dan si pembeli dengan memiliki dasar kesepakatan yang sama. Nah, di sini kita akan membahas tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah. Perhatikan video berikut. Setelah menonton video tersebut, maka kalian bisa mengetahui tentang aktivitas masyarakat di wilayah pelabuhan. Nah, di situ telah terjadi pemindahan barang dari daratan ke kapal yang nanti akan dibawa ke pulau-pulau di seluruh Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya adalah perdagangan antar pulau ini seperti antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan sebaliknya. Hal ini terjadi disebabkan adanya saling membutuhkan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Disebabkan karena setiap pulau di Indonesia itu memiliki keadaan alam yang berbeda dan sumber daya alam yang berbeda pula. Tujuan dari perdagangan antar daerah yaitu memperoleh keuntungan dan memperluas jaringan pasar. Yang dimaksudkan adalah jika memperoleh keuntungan pada saat seseorang atau lembaga tersebut melakukan suatu perdagangan, kalau hanya pada satu tempat saja maka keuntungannya akan kecil. Tetapi jika perdagangan ini semakin meluas, tidak hanya pada satu tempat saja, misalkan sampai ke pulau-pulau yang lain, maka keuntungannya akan besar. Kedua, memperluas jaringan pasar, yaitu dengan cara bagaimana? Si pedagang dia tidak hanya menjual produknya itu dalam satu tempat, tetapi dia menjualkannya ke daerah atau ke pulau-pulau yang lain. Kita bisa tahu banyak sekali produk-produk di Indonesia yang kita konsumsi setiap hari, itu pasti kita akan temui di mana saja di Indonesia. Kemudian faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau yaitu satu, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Dengan perbedaan faktor produksi, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Dan setiap wilayah ada yang tidak memiliki. Contoh misalkan kita ambil di Pulau Kalimantan. Kalimantan merupakan satu pulau yang menghasilkan berbagai macam kayu yang dapat digunakan untuk bahan bangunan. Nah, maka dengan Pulau Kalimantan ini tadi banyak sekali menghasilkan kayu, maka kemudian terjadilah perdagangan antar pulau. Dua, perbedaan tingkat harga antar daerah atau antar pulau. Kita dapat ketahui bahwa wilayah di Indonesia itu memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Kita bisa mencontohkan seperti halnya di Bandungan. Bandungan yaitu wilayah pegunungan di Kabupaten Semarang yang memiliki tanah yang sangat subur.
maka di sana banyak sekali tanahnya menghasilkan sayur mayur. Di sana memiliki harga yang sangat murah dibandingkan kota-kota yang lain. Maka dari itu, dengan terjadi hal tersebut tadi, maka terjadilah perdagangan antar daerah. Berdasarkan penjelasan mengenai perdagangan antar pulau atau antar daerah, kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan antar daerah yaitu satu, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya dengan apa yang Ibu sampaikan? Baiklah, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.